Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang terhormat Ibu dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan karena telah memberikan rahmat dan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Dwi Reski Anandari Sulaiman SPD MPD selaku dosen pada mata kuliah Psikologi. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pengaruh per grup dalam meningkatkan motivasi belajar. Perkenalkan, nama saya Awalia Malghafira Syam yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama adalah saudari Cici Syafika, yang kedua ada Rizky Ayu, ada Nilam Cahya Sasmita, Anissa Dwi, serta saya sendiri Awalia Malghafira. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembuka, penyampaian dan penyajian materi, tanya jawab, penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Cici Syafika membacakan materi yang pertama. Kepadanya dipersilahkan. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai abstrak. Motivasi belajar dibutuhkan oleh seseorang untuk meningkatkan prestasi dalam proses pembelajaran. Dengan adanya motivasi belajar pada peserta didik, memungkinkan untuk mencapai keinginannya dalam mempelajari suatu ilmu, sehingga memperoleh prestasi yang optimal. Perkembangan motivasi belajar seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktornya yaitu dukungan dari kelompok teman sebaya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian studi literatur, yaitu penelitian yang mengandalkan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber informasi untuk menjawab permasalahan pada penelitian. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah menelusuri sumber pustaka, membaca dan mencatat, dan menyajikan kajian pustaka. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dukungan sosial dari teman sebaya berupa bantuan belajar dan interaksi atau relasi yang baik antar siswa dapat meningkatkan motivasi belajar. Karena dengan adanya relasi yang baik akan terciptanya suasana belajar yang lebih baik pula, sehingga akan memberi dampak terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa penelitian yang relevan yang menunjukkan bahwa dukungan teman sebaya berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap motivasi belajar. Adapun kata kunci pada artikel ini yaitu per group support atau dukungan kelompok sebaya dan motivasi belajar. Baiklah, sekarang kita melangkah ke bagian pendahuluan. Motivasi belajar dibutuhkan oleh seseorang untuk meningkatkan prestasi dalam proses pembelajaran. Motivasi belajar dapat juga dikatakan sebagai semangat untuk belajar yang biasanya diwujudkan dalam tindakan-tindakan positif, seperti belajar berkelompok, berlatih menyelesaikan tugas-tugas untuk mengasah kemampuan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Adanya motivasi belajar pada peserta didik memungkinkan untuk mencapai keinginannya dalam mempelajari suatu ilmu hingga memperoleh prestasi yang optimal. Perkembangan motivasi belajar seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah kelompok teman sebaya. Menurut penelitian Setriani Ishar dan Zahra tahun 2021 menjelaskan bahwa dukungan sosial dari teman sebaya menentukan motivasi belajar siswa. Kebersamaan dan dukungan sesama siswa mampu meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Pendapat tersebut didukung pula oleh Orlov dalam Dwi 2019 bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah interaksi atau hubungan dengan teman sebayanya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi tulisan ini menggunakan metode penelitian studi literatur, yaitu penelitian yang mengandalkan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber informasi untuk menjawab permasalahan pada penelitian. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah menelusuri sumber pustaka, membaca dan mencatat, dan menyajikan kajian pustaka dengan alur sebagai berikut. Dalam proses pengumpulan data studi literatur dilakukan 3 proses, yaitu yang pertama disebut dengan editing, yaitu pemeriksaan
terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain. Poin yang kedua yaitu organizing, yang berarti mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan. Kemudian poin yang terakhir ada finding, yang merupakan melakukan analisis lanjut terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. Baik, hasil dan pembahasannya yang pertama, peer support system. Peer group support merupakan kelompok pertemanan yang berperan memberikan dukungan positif pada proses pembelajaran yang dilakukan pada lingkungan pendidikan. Sebagaimana teori-teori yang mendasari dari beberapa literatur yang mengungkap bahwa menurut Sofiani 2019, teman sebaya adalah orang yang memiliki status, pemikiran, usia, dan tingkat kedewasaan yang hampir sama. Orang yang memiliki usia yang hampir sama dengan temannya biasanya juga mempunyai tingkat perkembangan atau tingkat kedewasaan yang tidak jauh berbeda. Slamet Santosa dalam Nasution 2018, peer group merupakan suatu kelompok individu yang bisa sukses dalam menjalin hubungan sosial dengan kelompok usianya. Sedangkan menurut Fembriarto dalam Sofiani 2019, lingkungan teman sebaya mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dalam kelompok teman sebaya, anak belajar untuk berinteraksi atau bergaul dengan sesamanya, yakni belajar untuk memberi dan menerima satu sama lain dalam pergaulannya. Yang kedua, mempelajari kebudayaan masyarakat. Yang ketiga, kelompok sosial, teman sebaya mengajarkan mobilitas sosial. Yang keempat, di dalam kelompok teman sebaya, anak mempelajari peran sosial yang baru. Yang kelima, di dalam kelompok teman sebaya, anak juga belajar menaati aturan sosial dan kewibawaan yang personal. Baik, selanjutnya motivasi belajar. Motivasi belajar adalah kondisi yang mendorong individu untuk melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan belajar individu dapat tercapai, yaitu mendapatkan hasil belajar atau prestasi sebaik mungkin. Eliza 2002, perilaku atau tindakan yang ditunjukkan seseorang dalam upaya mencapai tujuan tertentu sangat tergantung dari motif yang dimilikinya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Arden dalam Wina Sanjaya, bahwa kuat lemahnya atau semangat tidaknya usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan akan ditentukan oleh kuat lemahnya motif yang dimiliki oleh orang tersebut. Dari pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan yang diberikan kepada individu sehingga dapat meningkatkan keinginan belajar untuk memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Saya Anissa Dwi Wahyuningsi akan melanjutkan pembahasan pada poin ketiga, yaitu pengaruh peer group support dalam meningkatkan motivasi belajar. Berdasarkan hasil penelitian menurut Wijaya dan Widiasa tahun 2019, bahwa semakin tinggi dukungan sosial teman sebaya, maka semakin tinggi motivasi berprestasi yang dimiliki oleh remaja. Sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial teman sebaya, maka semakin rendah pula motivasi berprestasi yang dimiliki remaja. Interaksi atau relasi yang baik antara siswa yang satu dengan yang lainnya yang terjalin di dalam kelompok teman sebaya juga akan memberikan dukungan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena dengan adanya relasi yang baik akan terciptanya suasana belajar yang lebih baik pula, sehingga akan memberi dampak terhadap prestasi belajar siswa. Kesimpulan dan saran. Dukungan dari teman sebaya memiliki peranan penting dalam meningkatkan motivasi belajar. Karena dengan adanya kelompok teman sebaya, anggota yang ada di dalam kelompok tersebut dapat saling bertukar pikiran, memecahkan masalah seperti tugas di sekolah atau berdiskusi mengenai kesulitan belajar. Belajar bersama atau saling memotivasi antara anggota dalam hal belajar. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa penelitian yang relevan yang menunjukkan bahwa dukungan teman sebaya berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap motivasi belajar. Oleh sebab itu, diharapkan kepada peserta didik agar dapat lebih selektif dan memanfaatkan pergaulan dalam mengembangkan motivasi belajar dalam diri, sehingga dapat
dapat mencapai hasil belajar yang lebih maksimal. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk di sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.